Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ibrahim. Di sini saya mahasiswa Stikom Interstudi jurusan Broadcast tahun 2014. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal saya yang berjudul Pengaruh Konten Media Sosial sebagai Sumber Informasi tentang Pandemi COVID-19. Latar belakang jurnal saya melihat ada empat poin. Yang pertama, perkembangan platform media sosial. Yang kedua, kebutuhan halayak mencari informasi COVID-19. Ketiga, memaknai konten media sosial YouTube. Dan keempat, penyampaian konten informasi. Dan identifikasi masalah saya ada dua. Yang pertama, adanya konten yang beragam pada media sosial YouTube sebagai sumber informasi COVID-19. Yang kedua, adanya perbedaan pada diri halayak dalam memaknai sumber informasi COVID-19 dari media sosial YouTube. Dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, saya menemui rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar konten media sosial YouTube sebagai sumber informasi tentang pandemi COVID-19. Yang kedua, seberapa besar pengaruh reorientasi konten media sosial YouTube sebagai sumber informasi tentang pandemi COVID. Tujuan dan manfaat penelitian saya ialah satu, untuk mengetahui seberapa besar konten media sosial YouTube sebagai sumber informasi tentang pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh reorientasi konten media sosial YouTube sebagai sumber informasi tentang pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar persamaan regresi dan peningkatan atau penurunan konten media sosial YouTube sebagai sumber informasi tentang pandemi COVID-19. Manfaatnya, berusaha untuk lebih memahami pandangan halayak terhadap kebutuhan dalam memaknai atau merepresentasikan penggunaan media sosial YouTube sebagai sumber informasi mengenai pandemi COVID-19. Di sini saya memakai tujuan literatur ada dua. Yang pertama, representasi konten YouTube ya Gabor tahun 2020 dan sumber informasi dari Mesli tahun 2017. Rancangan penelitian saya, yang pertama saya memakai kuantitatif deskriptif dan paradigma positivistik dan memakai populasi 141 dengan penarikan sampel rumus Lovin menghasilkan 104 responden. Teknik penentuan sampel, saya menggunakan judgment sampling, non-probability, dan teknik pengumpulan datanya melakukan kuesioner, skala Likert 5 poin, dan Google Form. Personalisasi variabel, pada variabel X representasi konten YouTube dengan dimensi. Yang pertama, ideological assumption atau asumsi ideologi. Yang kedua, sourcing of message atau sumber pesan. Dan yang ketiga, tone of information atau nada penyampaian. Dari tiga dimensi ini saya menemukan masing-masing dua indikator. Dari asumsi ideologi, yang pertama memilih konten tayangan. Dua, kesal karena keterbatasan konten. Lalu indikator dari dimensi sumber pesan, yang pertama kepercayaan pada konten tayangan, yang kedua kebiasaan dalam mencari konten. Dan yang indikator ketiga dari nada penyampaian, yaitu yang pertama kritis pada isi pesan yang disampaikan, dan yang kedua tertarik konten yang menarik. Dari variabel Y, yaitu sumber informasi pandemi COVID-19, terdapat tiga dimensi juga. Yang pertama, information behavior atau perilaku komunikasi, information seeking atau pencarian informasi, dan yang ketiga, information sharing and assessment atau berbagi informasi dan penilaian informasi. Dari ketiga dimensi itu, saya juga mempunyai dua indikator. Yang pertama dari perilaku komunikasi, yaitu teliti dalam menerima informasi, dan yang kedua mengamati informasi terbaru. Dari dimensi yang kedua, information seeking atau pencarian informasi, saya juga mempunyai dua indikator, yaitu pertama, gairah dalam mencari informasi, yang kedua, keterbatasan dalam mencari informasi. Dan yang indikator terakhir dari dimensi ketiga, yaitu berbagi informasi dan penilaian informasi atau information sharing and assessment, mempunyai dua indikator juga. Yang pertama, membagikan konten yang dirasa bermanfaat,
Dan yang kedua, kecewa dengan isi pesan yang disampaikan. Teknik analisis data, yang pertama uji validitas, uji reliabilitas, dan yang ketiga analisis linear sederhana atau uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Di sini terdapat hasil dari variabel X dan variabel Y. Dari variabel X, di sini saya menemukan R hitung sebesar 0,322 sebagai hasil terendah serta 0,665 sebagai nilai tertinggi. Hasil tersebut dapat dikatakan valid sebab lebih besar dari nilai R table yakni 0,195. Hasil uji validitas juga menghasilkan nilai sigma sebesar 0,000 sebagai nilai terendah dan 0,001 sebagai nilai tertinggi, sehingga perolehan tersebut dapat dikatakan valid dikarenakan di bawah 0,05 sebagai putusan valid uji validitas. Dari variabel Y, saya juga menemukan uji validitas mendapatkan hasil R hitung sebesar 0,428 sebagai hasil terendah serta 0,713 sebagai nilai tertinggi. Hasil tersebut dapat dikatakan valid sebab nilai lebih besar dari nilai R table yakni 0,195. Hasil uji validitas juga menghasilkan nilai sigma keseluruhan sebesar 0,000 sehingga perolehan tersebut dapat dikatakan valid karena di bawah 0,05 sebagai keputusan valid uji validitas. Dari hasil yang ketiga, uji T, yaitu uji koefisien dan uji koefisien determinasi. Dan di sini kita bisa lihat hasil dari tabelnya, yaitu representasi konten YouTube atau variabel X sebesar 0,000 lebih kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 5,519. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak, sehingga representasi konten media sosial pada channel YouTube Kompas TV memiliki pengaruh signifikan sebagai sarana sumber informasi tentang pandemi COVID-19. Terdapat hasil dari persamaan regresi konstan sebesar 25,478 dapat disimpulkan jika tidak ada perubahan baik dari sisi peningkatan atau penurunan pada representasi konten YouTube atau faktor pada variabel tidak diubah. Maka nilai sumber informasi COVID-19 sebesar 25,475. Sedangkan nilai koefisien regresi representasi konten YouTube sebesar 0,472 menunjukkan bahwa ketika terdapat peningkatan representasi konten media YouTube variabel sebesar 1%, jika terdapat faktor lain yang berpengaruh positif pada variabel sumber informasi COVID-19, maka sumber informasi COVID-19 juga akan meningkat sebesar 0,472. Kesimpulannya, dari serangkaian hasil dari pembahasan pada paragraf sebelumnya, hasil penelitian ini menyatakan jika mayoritas halayak dalam memaknai atau mempresentasikan konten media sosial pada channel YouTube Kompas TV dominan memilih sebuah tayangan yang bersifat menghibur dan menarik dalam memberikan informasi maupun berita serta diiringi dengan perilaku komunikasi dengan kenyamanan pada diri halayak dari aspek penyajian konten informasi COVID-19 dengan narasumber terpercaya. Sehingga pada konteks media digital dalam mencari sebuah informasi COVID-19 di kalangan mahasiswa dan mahasiswi baru Fakultas Komunikasi Angkatan 2021 Universitas Al-Azhar Indonesia, konten media sosial YouTube dengan konten yang menarik serta dapat dipercaya sumber informasi yang ditayangkan berpengaruh secara signifikan sebagai salah satu media sosial yang tepat sebagai sarana sumber informasi COVID-19. Dengan presentasi dihasilkan sebesar 23% yang diketahui dari hasil uji koefisien determinasi dan sebanyak 77% dari sarana sumber informasi COVID-19 terdapat pada konten platform media sosial lainnya di luar penelitian saat ini. Saran dari penulis, perolehan secara menyeluruh dalam penilaian ini menghasilkan pengaruh sebesar 23%, mengingatnya banyaknya channel YouTube
serta media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Untuk itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai sumber informasi COVID-19 pada channel YouTube atau platform media sosial lainnya dari beragam aspek seperti penyampaian, isi pesan, penggunaan media sosial itu sendiri, dan sebagainya, yang berhubungan dengan cara memaknai sebuah konten atau media sosial lainnya sebagai sarana sumber informasi ataupun sarana komunikasi di masa COVID-19. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.